而且今年是第100届，众多的炼丹师参加，资格进入大会角逐。能助我突破到3星大武师境吗？蕴含极其庞大的药力。天山雪炼丹果然是好东西。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 41 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 41 diawali dengan Subetian yang memberikan pil Giok Crystal S yang dia sempurnakan kepada Luo Feng. Tentu saja pil ini diperuntukkan untuk mengobati luka dalam yang diderita oleh Luo Feng karena terbakar oleh api alkemis. Tanpa banyak cincong, Luo Feng pun langsung memakan pil tersebut untuk merasakan efek penyembuhan yang diharapkan. Yap, benar saja, dengan sekejap Luo Feng berhasil sembuh dari luka yang dia derita selama ini. Tangan Luo Feng juga sudah kembali normal setelah sebelumnya menghitam karena efek dari api alkemis. Ucapan terima kasih juga langsung diucapkan oleh Luo Feng kepada Bang MC karena berkat pil yang Bang MC buat, Luo Feng bisa sembuh seperti sekarang. Bahkan di sini Luo Feng juga tidak segan untuk membungkukkan badan kepada Subetian yang notabene masih seorang alkemis muda. Ketua Edi pun langsung meminta Luo Feng untuk menegakkan kepalanya karena menurut Ketua Edi, Subetian masih seorang junior sementara Luo Feng adalah seorang alkemis senior. Akan tetapi, Luo Feng menyatakan apa yang dia lakukan masih wajar-wajar saja karena dia ingin berterima kasih kepada Subetian yang sudah membantunya dalam menyembuhkan penyakit. Di saat yang sama, Bang MC sendiri meminta Luo Feng untuk tidak terlalu lebay karena pil Giok Crystal S hanya dia buat untuk verifikasi lanjutan mengenai gelar alkemis bintang 3-nya. Selain itu, Bang MC juga memperingati Luo Feng kalau pil Giok Crystal S hanya mampu memperbaiki luka akibat dari pengendalian api alkemis saja, tapi tidak menyembuhkan penyakit utama, yaitu cara Luo Feng dalam mengendalikan api tersebut. Cepat atau lambat, serangan balik dari pengendalian api yang dilakukan oleh Luo Feng akan terjadi lagi dengan efek yang lebih parah. Mendengar hal tersebut, tentu saja membuat Luo Feng bertanya apakah Subetian punya sebuah solusi untuk masalahnya itu. Dengan kejeniusannya, Subetian bisa menyempurnakan sebuah pil untuk memecahkan masalah dari Luo Feng. Akan tetapi saat ini ranah Subetian masih belum cukup untuk menyempurnakan pil tersebut. Jadi dia meminta Luo Feng untuk bersabar terlebih dahulu sampai Bang MC mencapai ranah yang lebih tinggi. Selain itu, Subetian juga bertanya perihal apakah dia sudah lulus verifikasi alkemis dari ke kota Kaisaran pada hari ini. Tanpa keraguan sedikit pun, Luo Feng menyatakan kalau Subetian sudah lulus verifikasi dan akan melaporkan hasilnya kepada sang guru. Mendengar Luo Feng mempunyai guru tentu saja membuat Bang MC Subetian menjadi sedikit penasaran. Luo Feng pun kemudian menjelaskan kalau dia mempunyai seorang guru bernama Jin Yan. Diketahui Tuan Jin Yan adalah salah satu dari 10 alkemis teratas yang ada di Kekaisaran Bintang Jatuh. Selain itu, Tuan Jin Yan juga satu-satunya alkemis bintang 5 yang bisa memurnikan ramuan surgawi.
Mendengar nama Jin Yan sontak membuat Subetian merasa sangat familiar. Di dalam ingatan dari leluhurnya, Jin Yan adalah seorang alkemis pengembara yang diterima oleh leluhur Subetian dan menjadi salah satu murid leluhur. Sekali lagi di sini Subetian hanya menebak dan belum pasti apakah benar Tuan Jin Yan adalah murid yang berada di dalam ingatan dari leluhurnya. 好像也叫这个名字，还把大日炼丹术传给了他。 Sementara itu, Luo Feng baru saja mengabarkan kepada gurunya perihal kemampuan yang dimiliki oleh Subetian. Oleh karena itu, kota kekaisaran secara khusus akan memberikan fasilitas alkemis kepada Subetian jika nanti Subetian sudah dewasa. Fasilitas yang akan didapatkan oleh Subetian adalah sebuah rumah yang bernilai setidaknya 3 juta koin emas, 500.000 koin emas per bulan dan akan menikmati diskon 20% jika membutuhkan bahan-bahan obat untuk memurnikan sebuah pil. Serta jika nanti terjadi sebuah masalah, Asosiasi Alkemis Kota Kekaisaran juga akan turun langsung membantu Subetian tanpa syarat. 我已禀告家师为你平反。这3级待遇都有什么？ 如遇麻烦时， Fasilitas yang diberikan oleh kota kekaisaran ini tentu saja membuat Moling sangat senang. Dia tidak menyangka Subetian yang masih begitu muda akan mendapatkan fasilitas mewah tersebut. Selain itu, Tuan Jin Yan juga memberikan sebuah pil teratai salju kepada Subetian karena ternyata Tuan Jin Yan tahu potensi Subetian di dunia bela diri juga sangatlah besar. Dengan pil teratai salju tersebut, Subetian bisa menaikkan ranahnya lebih cepat. 他有几率能让大武师乃至当下我急需提升实力。 Yap, tentu saja Bang MC kita langsung berterima kasih kepada Luo Feng karena sudah menyerahkan pil teratai salju pemberian Tuan Jin Yan. Tapi pil teratai salju ternyata tidak diberikan kepada Subetian secara cuma-cuma. Ternyata Tuan Jin Yan punya sebuah rencana di mana dia meminta Subetian untuk mengikuti kompetisi alkemis yang akan diadakan di kota kekaisaran. 这可不是白送给你。星落皇城会举行这大会的规模如何？ Diketahui kompetisi alkemis adalah salah satu kompetisi terbesar yang ada di Kekaisaran Bintang Jatuh dan tahun ini adalah tahun ke-100 kompetisi alkemis tersebut dilaksanakan. Tentu saja hadiah yang diberikan akan jauh lebih menarik ketimbang tahun-tahun sebelumnya dan tentu saja akan menarik perhatian alkemis dari berbagai wilayah untuk berpartisipasi. Untuk membatasi peserta, di setiap wilayah akan diadakan uji coba atau seleksi terlebih dahulu dan hanya 3 orang teratas yang boleh mengikuti kompetisi alkemis di kota kekaisaran. 而且今年是第100届，众多的炼丹师参加，资格进入大会角逐，绝无人是你的对手。 Luo Feng yang secara langsung sudah melihat kemampuan Subetian pada hari ini sangat yakin tidak ada seorang pun di kota Lanhuo yang mampu menandingi kemampuan alkemis dari Bang MC. Sementara itu Ketua Edi sendiri akan mendukung penuh Subetian jika dia ingin berpartisipasi. Ketua Edi juga akan meminjamkan tempat kepada Subetian untuk berlatih sebelum menjalani kompetisi alkemis di kota kekaisaran. Ketua Edi juga yakin Subetian akan bersinar tahun ini serta membuat Asosiasi Alkemis Kota Lanhuo mencapai puncak kejayaan. 年轻人就应该有这样的魄力，跟着增光天才。 Karena sedari tadi sudah banyak ngebacot ini itu, Moling lekas mengajak semua orang untuk makan terlebih dahulu barulah melanjutkan obrolan lagi. 不如我们边吃边聊。耶耶！ Singkat cerita, ketika sudah pulang, Subetian langsung memakan pil teratai salju yang diberikan oleh Luo Feng sebelumnya. Yap, khasiat dari pil teratai salju langsung dirasakan oleh Subetian yang berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. 能助我突破到3星大武士境吗？蕴含极其庞大的药力。 天山雪炼丹果然是好东西。 Selain itu, kekuatan bertarung Bang MC juga ditingkatkan 7 atau 8 kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Karena kompetisi alkemis akan diadakan 6 bulan lagi, mulai hari ini Bang MC harus berlatih keras jika ingin memenangkan tempat pertama.
半步敌单怕是不行。希望打听到天火的消息。 Beberapa saat kemudian, Shu Beitian kembali mendatangi asosiasi alkemis untuk bertemu dengan Luo Feng dan juga Ketua Eddie. Betapa kagetnya Ketua Eddie di sini ketika dia melihat Shu Beitian sudah mencapai ranah Warrior Emperor bintang 3 dalam waktu yang sangat singkat. Oh, Shu Beitian sendiri hanya tersenyum sembari menyebutkan kalau pil teratai hijau yang diberi oleh Luo Feng sangatlah bermanfaat hingga membuatnya berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Karena merasa penasaran, Luo Feng lekas bertanya berapakah umur dari Shu Beitian pada saat ini. 我已突破到3星大武士境。 Ketika mengetahui Shu Beitian baru berumur 16 tahun dan sudah mencapai ranah Warrior Emperor bintang 3, tentu saja pencapaian ini membuat Luo Feng penasaran tentang siapakah guru dari Shu Beitian sebenarnya. 还是一名3星巅峰炼丹师。 不愿沾染红尘之事。 Bang MC kita ini pun kemudian menjelaskan kalau gurunya tidak suka diketahui oleh orang lain, jadi dia meminta maaf tidak bisa memberitahukannya kepada Luo Feng. Luo Feng sendiri bisa memahami apa yang dikatakan oleh Shu Beitian dan cukup memuji karakteristik dari guru Bang MC yang keberadaannya tidak ingin dipublikasikan ke orang-orang. Pujian yang diberikan oleh Luo Feng ini juga sekaligus menutup episode 41 kali ini ya guys. Ya udahlah ya, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you di episode selanjutnya ya.